Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Anjas Joko Suharyanto. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arifin Saputra, kelas MJ103, mata kuliah Ekonomi Mikro, Prodi Manajemen dengan NIM 250201011063. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang kebijakan mikro yang kita review adalah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang dikeluarkan pada tahun 2020 pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nama kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan pada tahun 2020 pada era pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Adapun yang pertama adalah pencapaian ekonomi era Jokowi. Sejak awal menjabat, Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api yang bertujuan memperbaiki konektivitas antar wilayah. Dalam periode ini, proyek besar seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera, serta pengembangan jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol keberhasilan dalam mengatasi masalah konektivitas yang selama ini menghambat distribusi barang dan jasa. Selain meningkatkan aksesibilitas, proyek infrastruktur juga membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan investasi di berbagai daerah. Keberadaan jalan tol dan pelabuhan baru membuat kawasan-kawasan terpencil lebih terbendung, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menurunkan biaya logistik secara signifikan. Dalam jangka panjang, infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Investasi besar-besaran pada infrastruktur tidak hanya meningkatkan konektivitas, tapi juga membuka peluang ekonomi baru, terutama di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selama masa Presiden Bapak Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%, meski sempat terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada saat itu, Indonesia mencatatkan kontraksi ekonomi sekitar min 2,1%, lalu mampu bangkit dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi serta dukungan terhadap sektor UMKM, berhasil membantu pemulihan ekonomi. Salah satu kebijakan penting adalah penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang diiringi dengan insentif pemerintah untuk sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, manufaktur, dan digital. Jokowi juga mendorong transformasi ekonomi digital untuk memanfaatkan potensi besar dari ekonomi digital yang diprediksi mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025. Di era kepemimpinan Jokowi, sektor digital berkembang pesat dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengaku potensi besar ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada tahun 2025. Untuk mendukung pertumbuhan ini, pemerintah memperkenalkan berbagai regulasi yang lebih ramah terhadap startup dan perusahaan teknologi, serta mendorong pengembangan infrastruktur digital di seluruh negeri. Ekosistem startup di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan munculnya berbagai unicorn dan dekakorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Ekonomi digital tidak hanya tumbuh di kota-kota besar, tapi juga merambah daerah-daerah yang belum tersentuh teknologi. Pemerintah mendukung literasi digital dan e-commerce di kalangan UMKM melalui program-program pelatihan serta dukungan infrastruktur teknologi. Salah satu kebijakan ekonomi yang paling ambisius di era Jokowi adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan regulasi, memangkas birokrasi, dan mempermudah investasi di Indonesia. Kebijakan ini mendapat berbagai reaksi, dari sambutan positif oleh pelaku usaha hingga kritik keras dari serikat pekerja yang menilai undang-undang ini mengurangi hak-hak tenaga kerja. Meski kontroversial, reformasi melalui Omnibus Law berhasil meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor asing. Adapun dampak dari tantangan bagi pemerintahan baru yang telah ditentukan Pak Presiden adalah, meskipun berhasil mencatatkan berbagai pencapaian seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor digital,
dan peningkatan investasi, masih ada sejumlah masalah struktural yang perlu diselesaikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu warisan terbesar dari pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api telah memperbaiki konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Namun di balik keberhasilan tersebut, tantangan utama yang dihadapi pasca pemerintahan Jokowi adalah memastikan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur ini. Beberapa proyek infrastruktur dibiayai melalui utang, yang menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan fiskal jika proyek-proyek tersebut tidak mampu memberikan dampak ekonomis sesuai harapan. Pemerintahan berikutnya harus memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berkontribusi pada pertumbuhan. Pemerintahan berikutnya harus memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup perawatan fasilitas yang sudah ada serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur untuk mengurangi beban keuangan negara. Pertumbuhan ekonomi ini mencakup perawatan fasilitas yang sudah ada serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur untuk mengurangi beban keuangan negara. Tantangan berikutnya ialah terkait dengan utang negara. Utang pemerintah Indonesia meningkat signifikan selama masa pemerintahan Jokowi. Sebagian besar untuk mendanai proyek infrastruktur dan berbagai program stimulus selama pandemi COVID-19. Meski utang ini masih dalam batas aman, beban pembayaran bunga yang semakin besar bisa menjadi masalah di masa depan, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk menopangnya. Pemerintahan berikutnya harus mengelola utang secara lebih bijak dengan fokus pada peningkatan pendapatan negara melalui reformasi pajak, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta pengurangan pemborosan belanja publik. Tanpa langkah-langkah ini, risiko beban utang yang berlebihan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Di bawah pemerintahan Jokowi, ada upaya signifikan untuk mendorong hilirisasi dengan melarang ekspor bahan mentah tertentu agar pengelolaannya dilakukan dalam negeri. Langkah ini menarik banyak investasi, terutama di sektor pengolahan nikel untuk industri baterai listrik. Namun, tantangannya yang dihadapi pasca pemerintahan Jokowi adalah memastikan keberlanjutan hilirisasi ini. Sektor pengolahan memerlukan investasi jangka panjang dan regulasi yang konsisten agar dapat berkembang. Ketidakpastian kebijakan atau perubahan arah yang tiba-tiba bisa merusak kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan sektor ini. Pemerintah berikutnya harus memastikan kebijakan hilirisasi tetap menjadi prioritas dan terus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan tenaga kerja yang terampil. Pemerintahan berikutnya harus memastikan kebijakan hilirisasi tetap menjadi prioritas dan terus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan tenaga kerja yang terampil. Dampak dari kebijakan ini adalah penyederhanaan regulasi. Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan memangkas birokrasi sehingga memudahkan investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Peningkatan investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan daya saing. Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, sehingga meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Kontroversinya, kebijakan ini juga menuai kontroversi karena dianggap mengurangi hak-hak tenaga kerja dan merusak lingkungan. Ulasan yang dapat diambil adalah Omnibus Law adalah kebijakan yang ambisius dan berani, namun juga menuai kontroversi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia, namun juga harus memperhatikan hak-hak tenaga kerja dan lingkungan. Pemerintahan harus memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Sekian yang mungkin saya sampaikan, selebihnya kurang maaf. Jika ada pertanyaan atau tambahan bisa diberikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.